Jokowi Sri Mulyani, Sika Tommy Soeharto sampai sini Fasan, dikutip dari CNBC Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. April 2021, Presiden Joko Widodo membuat kejutan ke publik terkait skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Luka lama yang melibatkan nama-nama besar di tanah air mungkin hampir terlupakan. Lewat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Berisikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listio Sigit Prabowo, serta beberapa pejabat lainnya. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Ronald Silaban, diangkat sebagai Ketua Satgas. Tugasnya adalah mengejar utang terhadap obligor dan debitur yang 22 tahun lalu menerima dana BLBI, nilainya mencapai 110 triliun rupiah. Cerita mengenai skandal BLBI selama ini sudah banyak tersajikan, hanya saja tidak ada penyelesaian. Sebut saja Syamsul Nur Salim, Kaharudin Ongko hingga Tommy Soeharto masih hidup bebas tanpa memenuhi kewajibannya kepada negara. Dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI juga kerja keras mengejar hak negara yang nilainya mencapai 110 triliun rupiah, kata Jokowi beberapa waktu lalu. Pekerjaan berat ini ditargetkan selesai pada Desember 2023. Dari sederet nama yang sudah dikantongi, akan dipanggil secara personal oleh Satgas BLBI. Bila tidak ada jawaban atau sengaja menolak, maka pemanggilan akan diumumkan melalui media massa. Masih menolak, maka Satgas BLBI mengambil langkah penyitaan dan pemblokiran atas aset yang dimiliki. Kehadiran obligor dan debitur sangat penting. Satgas BLBI akan menyajikan nominal utang yang harus dibayar. Obligor dan debitur bisa tidak setuju asalkan menyajikan data pembanding. Pembayaran juga bisa dalam bentuk tunai maupun penyerahan aset yang senilai utang. Pada tahap pertama pemanggilan dan penagihan kepada obligor dan debitor prioritas Satgas BLBI, Satgas telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara sejumlah 313 miliar 945 juta 930.844,50 rupiah. Sedangkan dalam bentuk penguasaan fisik aset, baik aset properti ex BLBI maupun penyerahan barang jaminan dari obligor atau debitor, aset yang berhasil dikuasai oleh Satgas seluas 8.329.412,346 meter persegi. Pemerintah juga melakukan penyerahan jaminan tanah debitur PT Lucky Star Navigation Corp yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dengan total luas 1.079.538 meter persegi. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendapat sorotan penting dalam pengejaran Satgas BLBI. Tommy melalui PT Timor Putra Nasional disebut menerima dana BLBI dan sampai sekarang tidak mengembalikan ke negara. Tommy dianggap tidak kooperatif. Berkali-kali dipanggil namun tidak juga mendatangi Satgas BLBI. Sampai akhirnya sederet aset milik Tommy disita dan segera dilelang. Pengumuman tersebut bernomor Pang 11 /WKN.07 KNL /05 2021. Dijelaskan bahwa lelang tersebut akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 5 dengan jenis penawaran lelang secara tertutup melalui internet atau closed bidding melalui pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL Purwakarta. Lelang itu akan dilaksanakan pada Rabu 12 Januari 2021 dengan nilai limit lelang 2,42 triliun rupiah di KPKNL Purwakarta. Meski demikian, Tommy masih juga tidak mengakui yang dituduhkan Satgas BLBI. Tommy bahkan berencana menempuh jalur hukum untuk melanjutkan perlawanannya. Satgas BLBI juga berhasil menyita aset jaminan tanah dari grup Texmaco. Totalnya mencapai 4.794.202 meter persegi yang tersebar di 5 daerah berbeda. Ini untuk menyelesaikan utang yang dimilikinya pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 sampai 1998 silam, di mana total nilai utang Texmaco mencapai 31,72 triliun rupiah dan 3,91 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menceritakan asal mula grup Texmaco memiliki utang ke pemerintah, di mana utang ini tidak langsung ke pemerintah, melainkan melalui perbankan yang pada saat krisis 22 tahun silam dibantu negara. Namun, karena bank tempat Texmaco tidak bisa membayar utang ke pemerintah, maka semua yang menjadi hak tagihnya beralih ke negara.
sebab dalam hal ini sudah membantu perbankan. Ia bercerita sejak awal pemerintah melakukan penagihan ke grup Texmaco selalu melihat kondisi keuangan dan industrinya. Sehingga untuk melihat industri tekstilnya harus berjalan, pemerintah kembali memberikan penjaminan LC atau Letter of Credit melalui Bank BNI. Dalam proses ini, grup Texmaco dinilai setuju untuk melakukan Master of Restructuring Agreement dengan pemerintah dan BPPN. Perjanjian ini ditandatangani sendiri oleh pemiliknya, yang berarti menyatakan setuju untuk menerbitkan exchangeable bonds yang akan menjadi pengganti utang-utangnya. Namun saat proses berjalan, grup Texmaco juga gagal membayar dari kupon exchangeable bonds yang diterbitkan pada tahun 2004 silam. Artinya, dengan waktu yang diberikan pemerintah, grup ini tidak pernah membayar utangnya. Meski gagal membayar utangnya, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Texmaco mengakui bahwa memiliki utang kepada pemerintah dan berjanji akan membayarnya. Ini ditandai dengan akta pengakuan atau akta kesanggupan untuk membayar utang plus tunggakan yang dimiliki oleh LC-nya. Pemilik Texmaco, Marimoto Sinivasan, juga menyetujui bahwa tidak akan melakukan gugatan ke pemerintah. Namun saat ini hal tersebut diingkari, bahkan menjual aset yang sudah dijadikan jaminan utang dan mengatakan utangnya kepada pemerintah hanya 8 triliun rupiah. Setelah kondisi ini, ia mengaku bahwa pemerintah masih memberikan peluang untuk dibicarakan dengan baik dengan memanggil pemiliknya. Namun, itikat baik dari pemilik Texmaco untuk membayar utangnya tidak ada sehingga pada akhirnya dilakukan penyitaan aset. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan 4 konglomerat Indonesia yang sudah menyelesaikan tagihan atas utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah Antoni Salim, Bob Hasan, Sadwi Katmono, dan Ibrahim Rishad. Mahfud tidak merinci berapa dana BLBI yang dibayarkan, akan tetapi seharusnya 4 orang tersebut menjadi contoh bagi obligor dan debitor lainnya. Mahfud menegaskan kini sudah tidak ada lagi tawar-menawar atau negosiasi yang bisa dilakukan kepada obligor atau debitur BLBI. Oleh karena itu, Mahfud yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI menginstruksikan secara khusus kepada Ketua Satgas BLBI, Ronald Silaban, untuk terus mengejar para obligor atau debitur lain yang belum melunasi utangnya jika perlu sita asetnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.